Inilah detik-detik saat warga mengevakuasi jenazah seorang lansia bernama Siti Khadijah, 67 tahun yang terjebak dalam peristiwa kebakaran yang menimpa rumah korban di Jalan Tunggal, Kabupaten Kapahiyang, Bengkulu. Korban meninggal dunia setelah terjebak di dalam rumah saat kobaran api melalap bangunan tempat tinggalnya. Sebelumnya kobaran api dengan cepat membesar hingga menghanguskan sebagian besar bangunan rumah beserta harta benda korban yang berada di dalamnya. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu sempat berupaya memberikan pertolongan, namun ganasnya api menyulitkan upaya penyelamatan. Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan berhasil menjinakkan kobaran api, proses pencarian korban langsung dilakukan. Korban Siti Khadijah pun ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia di dalam rumah yang terbakar. Selain menewaskan korban, peristiwa ini juga terus menghanguskan seluruh harta benda korban. Kerugian material akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kapahiyang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Astagfirullah. Kebakaran, mau. Peristiwa kebakaran di asrama militer Rindam 14 Hasanuddin di Kecamatan Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan terjadi sekitar pukul 13:55 waktu Indonesia Tengah. Api pertama kali muncul dari salah satu bangunan hingga merambat ke 5 bangunan rumah di dekatnya. Kobaran api yang terus membesar serta hembusan angin kencang membuat api cepat merambat ke bangunan lain. Warga pun panik berlarian keluar rumah. Berawal dari salah satu rumah di asrama tersebut yang terbakar, yang identifikasi sementara yang disebabkan oleh arus pendek listrik, sehingga merembet ke rumah-rumah yang lain, dan laporan terakhir itu ada 6 unit rumah yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kebakaran 6 rumah di asrama militer Rindam 14 Hasanuddin kini dalam penyelidikan unit reskrim Polsek Somba Opu. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Asap membumbung tinggi dari dalam peternakan ayam pedaging atau ayam potong di Purwakarta, Jawa Barat. Besarnya kebakaran membuat pekerja dan warga hanya bisa melihat dari kejauhan, menunggu petugas pemadam kebakaran tiba. Tiupan angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar mempercepat kobaran api menjalar ke kandang lain di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 2 unit mobil damkar dan 1 unit tangki pengangkut air. Sementara dari penyelidikan awal polisi, kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik dari salah satu kandang. Untuk kendala ya asap Pak, dari soalnya kan ini dari kandang itu banyak sekam itu padi yang udah digiling dan dijadikan hamparan itu buat dari kandang itu ya terbakar, jadi asapnya tebal gitu. Akibat kebakaran ini 170.000 ekor ayam beserta kandang hangus terbakar dan total kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Priska Papilaya. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami sudah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Ratusan ASN Pemkot Tidore Kepulauan Maluku baku hantam usai wali kota mengumumkan rencana pemotongan gaji 30%. Berikan penghormatan terakhir kepada Ayatullah Ali Khamenei, jutaan pelayat berkumpul di kota Qom, Iran. Roy Suryo menang pra-peradilan, namun sejumlah gugatan lainnya tidak dikabulkan hakim.
Informasi pertama, pemirsa, kecelakaan terjadi melibatkan sebuah motor dan sepeda di Kabupaten Bekasi. Seorang pengendara tewas usai terpental hingga 50 meter. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi setelah terlibat kecelakaan dengan seorang pengendara sepeda di Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Jayamukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Kecelakaan ini terjadi saat sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dan seorang pesepeda yang diduga hendak menyeberang jalan muncul hingga tabrakan tak terhindarkan. Benturan keras tersebut membuat keduanya terpental hingga sejauh 50 meter dari titik lokasi tabrakan. Pengendara sepeda motor yang tewas mengalami luka cukup serius di bagian kepala. Sementara itu seorang pengendara sepeda mengalami luka pada bagian wajah dan tangan. Jadi awalnya saya dari arah sana, ada sepeda nih, ada sepeda, terbalik ceritanya, terbalik, dihajar sama motor. Walaupun saya ngeliatnya nggak jelas banget, terus saksian pada terbang, saya kirain karung, katanya manusia. Keduanya dievakuasi oleh warga ke Rumah Sakit Medi Rosa, Cikarang Utara. Kasus ini pun dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kecelakaan terjadi melibatkan dua truk di Sidoarjo, Jawa Timur. Usai ditabrak dari belakang, salah satu sopir truk tewas di tempat. Kecelakaan melibatkan dua kendaraan truk terjadi di Jalan Raya Sidomulyo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah truk menabrak truk di depannya dikarenakan berhenti mendadak. Pengemudi truk yang tertabrak melompat keluar kabin dan terlindas truk yang menabraknya dari arah belakang. Akibatnya pengemudi tewas di lokasi dan langsung dievakuasi ke kamar jenazah RS Anwar Medika, Krian, Sidoarjo. Hingga kini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kepastian penyebab kecelakaan. Kedua bangkai truk pun diamankan untuk kepentingan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kontainer mengalami remblong menabrak sejumlah kendaraan di Simpang Lampu Merah Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 3 pengendara meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 5 lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di Simpang Lampu Merah di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, truk kontainer dari arah Malang, Surabaya tiba-tiba menabrak truk tangki air dan sejumlah sepeda motor yang sedang menunggu lampu hijau. Akibat kejadian, 3 pengendara motor bernama Asip dan Asop, 2 bersaudara kembar warga Leduk dan Iron warga Sukolelo, tewas di lokasi kejadian dan 5 pengendara lainnya luka-luka. Untuk mendalami penyebab kecelakaan, petugas Satlantas Polres Pasuruan melakukan olah TKP. Namun dugaan sementara truk yang menabrak alami remblong. Kita masih dalami apakah karena kelalaian pengemudi atau karena adanya remblong atau yang lain. Jadi masih dalam pendalaman. Usai kecelakaan terjadi, jalur selatan Malang Surabaya sempat tersendat. Namun setelah bangkai truk dievakuasi, arus lalu lintas kembali normal. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang balapan motor Muna Race 2026 yang digelar di Jalan Bypass, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, diwarnai insiden kecelakaan. 2 pembalap terjatuh hingga menabrak sejumlah penonton. Kecelakaan terjadi di ajang balapan motor Muna Race 2026 yang digelar di Jalan Bypass Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. 2 pembalap terjatuh akibat bersenggolan hingga terseret sejauh puluhan meter dan menabrak sejumlah penonton yang tengah menyaksikan balapan di tepi lintasan. Kuatnya hantaman kendaraan menyebabkan sejumlah penonton terpental hingga beberapa di antaranya tidak sadarkan diri.
Insiden ini memicu kepanikan di dalam arena balapan. Sejumlah korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kecelakaan terjadi saat sejumlah pembalap sedang melaju kencang. Tiba-tiba saja 2 diantaranya bersenggolan hingga keduanya terjatuh dan menabrak sejumlah penonton. Akibat insiden ini, 7 orang terluka termasuk 2 gadis payung yang mendampingi pembalap. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ASN baku hantam di kantor Wali Kota Tidore, Kepulauan Maluku. Kericuhan terjadi usai Wali Kota mengumumkan rencana pemotongan gaji hingga 30%. Masih berpakaian seragam dinas, ratusan ASN dan PPPK ini saling baku hantam di halaman kantor Wali Kota Tidore, Kepulauan Maluku pada Senin pagi. Kericuhan terjadi usai Wali Kota Tidore Muhammad Sinan mengumumkan rencana pemotongan gaji ASN dan PPPK hingga 30% sebagai upaya efisiensi anggaran. Wali Kota menyatakan APBD sudah tekor 50 miliar hingga harus dilakukan efisiensi. Tak terima dengan rencana itu, sesama ASN dan PPPK emosi dan malah saling baku hantam. Bahkan masa nyaris membakar kantor Wali Kota. Untuk meredam emosi ASN, Wali Kota berjanji tidak akan merumahkan ASN dan PPPK. Dari Tidore, Kepulauan Maluku, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 14 tersangka baru kasus daycare Little Aresya di Yogyakarta. Penetapan 14 tersangka baru ini berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh polisi. Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya Yogyakarta masih terus bergulir. Polresta Yogyakarta menetapkan 14 tersangka baru dalam kasus ini. Belasan tersangka tersebut antara lain 10 orang pengasuh, 2 orang admin, 1 petugas kerumah tanggaan, dan 1 orang satpam. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Yogyakarta, Ibtu Apri Sawitri menjelaskan 10 tersangka baru dalam kasus ini adalah pengasuh anak. 10 tersangka ini dijerat dengan pasal tentang tindakan diskriminatif dan penelantaran anak. Terkait dengan 1 satpam kemudian yang 1 yang bersih-bersih itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada kata-kata yang membiarkan seharusnya kalau orang yang mengetahui adanya suatu tindak pidana diharapkan laporan ke kepolisian. Jangan membiarkan adanya dugaan tindak pidana. Penetapan 14 tersangka baru ini berdasarkan gelar perkara yang dilakukan Kamis 2 Juli 2026 dengan 17 saksi wajib lapor. Dengan tambahan 14 tersangka baru, total ada 27 tersangka dalam kasus ini. 13 orang yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka sudah selesai pemberkasannya dan tinggal menunggu proses persidangan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Kasus pembakaran santri di Pondok Pesantren Lombok Tengah memasuki tahap penyidikan, pemirsa. 15 saksi dan korban sudah diperiksa dan polisi akan segera menetapkan tersangka. Usai pemeriksaan, polisi akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka pada kasus ini yang dijadwalkan pada Kamis mendatang. Sebelumnya 3 orang santri dibakar oleh teman satu ponpesnya yang merupakan senior korban di Kabupaten Lombok Tengah dan akhirnya menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang korban lainnya mengalami luka bakar serius. Masih untuk proses hukumnya, semua sudah kita lakukan kegiatan penyidikan dan insya Allah tidak lama lagi mungkin hari Kamis akan dilakukan gelar perkara dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada insya Allah ada penetapan tersebut. Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap kekasihnya YTR. 31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar saat ini masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan.
Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat 30 tahun terhadap kekasihnya YTR 29 tahun. Polisi menjerat Taufik Hidayat dengan 3 pasal berlapis yang total ancaman hukumannya mencapai 36 tahun penjara. Dalam kejadian ini, YTR terbukti menjadi korban kekerasan seksual. Kabid Humas Polda Jabar mengatakan dalam penerapan pasal pihaknya telah mengkonstruksi 3 pasal. Yang pertama pasal 451 tentang penyanderaan, pasal 469 ayat 1 tentang penganiayaan berat yang direncanakan, dan pasal tentang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Di sini unsur perencanaannya kita tambahkan sehingga harapan kita untuk memaksimalkan ancaman ini menjadi 12 tahun penjara kita masukkan. Demikian juga kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan. Ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang telah menjalankan hukuman 1 tahun 8 bulan yang terdahulu, sehingga tindak pidana berulang ini atau residivis ini akan menambah pemberatan daripada hukuman nanti. Sebelumnya, Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR, dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. 31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar saat ini masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan membuka kemungkinan penambahan pasal lain jika ditemukan bukti baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih membersihkan infeksi luka yang diderita oleh YT, korban penyekapan dan penyiksaan kekasihnya. Korban akan menjalani operasi setelah bersih dari infeksi. YT, korban penyekapan dan penyiksaan kekasihnya, masih dirawat intensif tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Dari keterangan dokter diketahui kondisi YT kini jauh lebih baik. Wanita 29 tahun ini telah bisa beraktivitas seperti duduk dan berkomunikasi. Saat ini tim dokter RSHS masih membersihkan infeksi luka korban. Sambil menunggu operasi, tim dokter juga tengah memulihkan psikis korban. Alhamdulillah pasien saat ini memang sudah bisa duduk, sudah bisa dapat beraktivitas, dan juga kita kemarin sudah melaksanakan debri demam atau pemeriksaan luka sambil dengan menunggu operasi. Saat ini memang sedang pemulihan dan sedang menunggu operasi seperti itu. Saat ini kan memang masih ada infeksinya, tadi pakai napas steril, begitu setelah infeksinya tertangani kita langsung dilaksanakan seperti itu. Rencananya korban YT akan menjalani tindakan operasi setelah kondisi korban bersih dari infeksi. Operasi nantinya akan melibatkan 40 dokter dari RSHS dan Kementerian Kesehatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkran, iNews melaporkan. Pemirsa, hilang sepekan, Nadira, mahasiswi Telkom University, akhirnya ditemukan. Korban didapati dalam kondisi linglung di pinggir jalan dan kini mendapat penanganan psikologis. Nadira Az-Zahra, mahasiswi Telkom University yang dikabarkan sempat hilang hampir selama sepekan, akhirnya ditemukan dan sudah kembali ke rumah. Nadira diceritakan diamankan oleh warga beberapa waktu lalu dalam kondisi termenung atau linglung. Ananda Nadira Az-Zahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga. Jadi informasi ditemukan dia berdasarkan informasi dari sumber yang memang yang mau membantu lah
Ya, jadi tidak perlu saya sebutkan rekan-rekan karena mungkin ada sesuatu yang nanti jadi pertimbangan yang masih ditemukan masih di Kota Bandung seperti itu. Tidak ada barang berharga yang hilang dan secara fisik Nadira pun sehat. Sayangnya Nadira agak kesulitan saat diajak untuk berkomunikasi sehingga saat ini Nadira dalam penanganan serius pihak keluarga. Alhamdulillah secara fisik kondisinya baik-baik saja, namun masih belum bisa diajak berkomunikasi dengan leluasa. Kami masih membatasi juga, dia hanya keluarga inti saja. Sekarang sudah ada di bawah pengawasan keluarga. Sebelumnya viral seorang mahasiswi dilaporkan hilang misterius setelah pamit berangkat kuliah pada 30 Juni 2026. Pihak keluarga melaporkan kehilangan kepada polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat mencuri rangkaian kabel tembaga di area Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Seorang spesialis pencurian kabel diringkus oleh petugas keamanan. Pelaku yang sudah lebih dari 1 kali beraksi itu tertangkap saat sedang menyembunyikan kabel curiannya. Berjuang orang-orang sakit, dia maling tembaga kabel nih. Lu ambil gambarnya, Rap. Ya. Diambil gambarnya. Lu kompoten apa enggak? Sendiri lo. Bener lo. Kalau lu kompoten ketahuan, habis lo ya. Ya. Pria spesialis pencuri kabel tembaga terpergok satpam saat tengah beraksi di area Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap saat tengah menyembunyikan rangkaian kabel curian di sebuah pot tanaman di area taman rumah sakit. Menghindari amukan sejumlah pengunjung rumah sakit, pelaku digiring petugas keamanan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Terbongkarnya pencurian kabel setelah pihak rumah sakit mendapati kerusakan sistem tata udara dan pompa limbah dengan ditemukan adanya potongan kabel di sekitar lokasi. Terjadi pencurian kabel. Memang ini sebenarnya sudah dilaporkan oleh pihak RSCM karena pada saat itu ada sistem tata udara yang mati, terus kemudian pompa limbah, kemudian dicek di breaker listrik ada potongan atau kabel yang terpotong atau dicuri. Kemudian setelah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, besoknya pelaku ini melakukan lagi, kemudian jam 12 dia memotong, terus taruh di pot. Ketika dia ingin mengambil, ketangkaplah sama security. 4 kg kabel tembaga hasil curian dijual pelaku kepada seorang penada sebesar Rp600.000. Polisi masih terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap komplotan spesialis pencuri kabel lainnya yang beraksi di rumah sakit maupun di gedung perkantoran. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, kencangnya angin membuat petugas kesulitan memadamkan api di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Meski asap masih menyebar ke desa, tidak ada lagi warga terdampak yang memeriksa kesehatan di Puskesmas Sukadiri. Kebakaran masih melanda TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran BNPB dan tim Manggala Agni terus berupaya padamkan api di beberapa titik timbunan gunungan sampah tersebut. Hembusan angin kencang membuat petugas sulit padamkan api. Suhu panas pada musim kemarau ini terus memantik gas metana yang ada di timbunan sampah. Emang angin sekarang ini kencang ke wilayah barat di sini. Di wilayah barat sini ada memang beberapa titik ya, karena anginnya kencang tiupannya, terus juga gas metannya di bawah juga muncul sehingga asap timbul di sana. Nah, pastinya kan itu kalau misalkan anginnya kencang pasti itu perubahan. Selain itu, sulitnya medan membuat petugas belum bisa menjangkau titik api. Luasan area yang terbakar hingga saat ini masih tersisa sekitar 3,6% dari total 18 hektar area yang sempat terbakar sejak Selasa 30 Juni lalu. Walaupun yang lainnya itu sudah tidak kelihatan api, tetapi dilihat dari drone itu kan masih panas gitu kan, jadi itu berpotensi lagi bisa keluar api, makanya pendinginan tetap dilakukan. Sementara itu, meski asap masih menyebar ke desa-desa, namun sudah tidak ada lagi warga terdampak yang memeriksa kesehatan di Puskesmas Sukadiri yang meliputi 8 desa. Dibandingkan 3 hari sebelumnya, banyak warga yang mengeluh sesak nafas akibat menghirup asap yang masuk ke rumah mereka. Jadi petugas kami memang senantiasa bersiaga di lokasi terdekat dengan TPA
Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi peningkatan resiko atau terjadi bencana yang lebih besar, kami di sini mempersiapkan untuk berkoordinasi, mengirim tim ke sana untuk baik evakuasi maupun untuk pengobatan. Rencana pemerintah Kabupaten Tangerang membuat operasi teknologi modifikasi cuaca hingga kini masih belum terlaksana akibat nihilnya potensi awan hujan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan di bantaran Kali Pulau Gadung, Jakarta Timur kian ambles. Warga pun mulai kesulitan beraktivitas karena kerusakan yang meluas hampir 100 meter. Kerusakan jalan di bantaran Kali Pulau Gadung, Jakarta Timur kian meresahkan warga. Pasalnya jalan semakin amblas dan kerusakan meluas hampir 100 meter hingga ke perumahan warga. Dinding rumah warga pun perlahan-lahan mulai banyak yang mengalami keretakan. Kendaraan mulai kesulitan untuk melintas di jalan tersebut. Ini kayaknya makin parah sih, Mbak. Soalnya kalau pertama tuh nggak semiring ini, cuman berapa derajat gitu lah. Ini sekarang udah hampir miring dan ini tambah lebar, berarti di bawah ini tambah turun sepertinya nih. Ya mensiasatinya kita jalur alternatif gitu loh. Jadi juga repot gitu loh. Jalur utama, jalur alternatifnya itu aja kalau mobil cuman nggak bisa berseberangan. Warga menyampaikan bahwa amblasnya jalan sudah terjadi sejak Maret 2026. Dugaan sementara penyebab amblasnya jalan karena adanya kendaraan berat yang parkir di lokasi tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama. Berdasarkan keterangan warga, hingga saat ini belum ada peninjauan dari pemerintah setempat ataupun solusi perbaikan jalan utama di lokasi tersebut. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan Dinas Sumber Daya Air untuk melakukan perbaikan jalan ambles di bantaran Kali Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pramono menyampaikan proyek pengerjaan jalan sebelumnya dikerjakan oleh Dinas SDA Jakarta karena lokasinya yang berada di sebelah sungai. Yang di Pulau Gadung saya sudah memerintahkan, itu kan dulu sumber daya air yang mengerjakan. Kemudian memang amblas dan perunjungannya sudah kita minta untuk segera dilakukan, dan kemarin saya sudah minta kepada SDA untuk segera menyelesaikan, termasuk bekerjasama dengan Bina Marga. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita sudah terhubung dengan Brigadir Putri di studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Putri, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV di sana? Silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi pemirsa, mengawali aktivitas pagi hari Anda, kami berikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas berdasarkan CCTV NTMC Korlantas Polri. Baik, langsung saja kita akan awali CCTV di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Lalu lintas pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Senayan terpantau cukup ramai. Dominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Sementara untuk lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan ataupun ke arah Cawang pagi hari ini terpantau masih mengalir lancar. Kami himbau para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Selanjutnya kita beralih ke CCTV di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun ke arah Selipi pagi hari ini terpantau cukup ramai, namun secara umum masih lancar. Kecepatan kendaraan terlihat masih ditempuh dalam batas normal. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun ke arah Cawang dan arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota juga pada pagi hari ini lalu lintas terpantau masih lancar. Tetap waspada dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya untuk Anda yang ingin melintas di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, kita akan melihat sama-sama kondisi lalu lintas pagi hari ini.
Untuk lalu lintas dari jalur flyover arah Tendian menuju Pancoran, pagi hari ini terpantau cukup ramai, cenderung tersendat. Antisipasi akan terus meningkat jumlah volume kendaraan di jam berangkat perkantoran pagi hari ini. Begitupun untuk lalu lintas di jalur arteri, lalu lintas dari Pancoran menuju ke arah Kuningan. Dan untuk di jalur tol, lalu lintas dari Pancoran menuju ke arah Kuningan terpantau masih normal lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan terakhir kita akan melihat kondisi arus lalu lintas dari kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Lalu lintas secara umum di kawasan ini terpantau masih normal lancar. Terlihat kecepatan kendaraan ditempuh kurang lebih berkisar 30-40 km per jamnya dan didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4. Hal ini terjadi dari Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke Jalan Lejen S Parman. Begitupun untuk lalu lintas di tol dalam kota Pluit yang akan menuju ke arah Tomang dan arah sebaliknya. Dan untuk lalu lintas dari Jalan Lejen S Parman ke Jalan Latu Menten juga pagi hari ini terpantau masih mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 203 kasus laka lantas. Dengan rincian 13 meninggal dunia, 14 luka berat, 139 luka ringan. Dan dari 203 kasus tersebut, 59% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami selalu menghimbau agar seluruh peserta lalu lintas dapat mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Untuk Anda yang mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 15669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Priska di studio. Ya, terima kasih Brigadir Putri melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Dua ledakan mengguncang Damaskus, Suriah. Insiden terjadi di tengah kunjungan Presiden Prancis. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today.